Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 17 Oktober 2025. Hari ini pasar global memberikan sinyal yang cukup jelas nih. Resiko mulai dihindari dan ekspektasi untuk pelonggaran moneter semakin menguat. Bahkan di tengah ketegangan geopolitik, kita akan bedah 3 headline utama yang menggerakkan pasar. Yang pertama, Gubernur Federal Reserve, Christopher Waller memberikan pandangan yang sangat dovish, yang langsung memicu pergerakan di pasar obligasi, yang merupakan fondasi likuiditas global. Waller menyatakan bahwa suku bunga netral sekitar 100 hingga 125 basis point lebih rendah dari suku bunga dana Federal Reserve saat ini. Sinyal ini secara eksplisit mengindikasikan bahwa kebijakan moneter The Fed saat ini terlalu ketat. Untuk mencapai netral, The Fed harus memangkas suku bunga secara signifikan. Ini memperkuat ekspektasi rate cut agresif yang telah disuarakan Miran sebelumnya. Ekspektasi rate cut besar, half point cut tahun ini, melonjak dan ini tercermin nih dari US Treasury yields ini. US 2-year yield jatuh ke level terendah sejak September 2022 dan US 10-year yield turun di bawah 4% mencapai 3,98% karena trader meningkatkan hedging terhadap penurunan yield yang lebih dalam lagi. Dampak proyeksi ini, Waller juga memperingatkan bahwa government shutdown dapat menurunkan pertumbuhan GDP Q4 US beberapa per 10 poin persentase, menambah tekanan agar The Fed melonggarkan kebijakan untuk menghindari resesi. Jadi kesimpulan moneter, sinyal dovish dari dua anggota Dewan The Fed, Miran dan Waller, yang menentang kebijakan ketat saat ini adalah berita bullish paling kuat untuk aset berisiko seperti saham dan kripto. Karena likuiditas baru diperkirakan akan segera masuk ke sistem. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Di tengah ancaman tarif dan perselisihan rare earth dari US, China mengirimkan sinyal konsiliasi yang cautious nih, mengenai negosiasi perdagangan. Pesan kuncinya, Kementerian Perdagangan China menyatakan tetap terbuka untuk konsultasi yang setara atau equal consultations, berdasarkan saling respect. Menteri Luar Negeri Wang Yi menambahkan bahwa decoupling bukan pilihan rasional. China menyalahkan langkah-langkah pembatasan US terhadap China sebagai penyebab fluktuasi hubungan perdagangan. Lalu Menteri Perdagangan China menyambut baik kunjungan pimpinan Blackstone dan Tim Cook dari Apple, mendesak mereka untuk meningkatkan investasi dan memperdalam kerjasama dengan China. Implikasinya, meskipun retorika keras Trump terus berlanjut, China memberikan jalur diplomatik yang terbuka, menunjukkan bahwa negosiasi trade talk sangat mungkin terjadi. Setiap kemajuan di bidang ini akan menghilangkan ketidakpastian besar di pasar. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Berita geopolitik yang penting datang dari telepon antara Presiden Donald Trump dan Presiden Putin. Keduanya sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menlu Marco Rubio minggu depan, yang akan diikuti oleh KTT tatap muka antara Trump dan Putin di Budapest, Hungaria, untuk melihat apakah perang di Ukraine dapat diakhiri. Mereka juga membahas secara rinci perdagangan antara US dan Rusia setelah perang berakhir. Trump akan bertemu Presiden Zelensky hari ini untuk membahas hasil pembicaraan ini. Dampaknya, prospek negosiasi akan mengakhiri perang adalah berita positif yang signifikan, berpotensi mengurangi resiko geopolitik yang telah membebani harga komoditas, terutama energi, dan juga membantu menstabilkan supply chain global. Market cenderung menyambut baik setiap langkah menuju perdamaian. Jadi kesimpulannya, sinyal dovish dari Waller dan Miran mendorong yield obligasi turun. Hal ini sangat positif ya untuk aset berisiko seperti Bitcoin, kripto, dan saham teknologi. Untuk geopolitik, prospek pertemuan Trump dan Putin dan tawaran negosiasi China menunjukkan adanya upaya aktif untuk meredakan ketegangan. Ini mengurangi risk yang ditakuti oleh para investor. Lalu untuk strateginya, dengan The Fed mengisyaratkan kebijakan yang terlalu ketat, kita bisa fokus pada akumulasi aset yang kita punya conviction tinggi, karena risk on asset sensitif dengan likuiditas sebelum rate cut benar-benar dimulai. Jadi seperti itu ya untuk berita hari ini. Kita langsung lanjut ke pembahasan Fed Watch Tool. Untuk Fed Watch Tool di sini ada kabar yang lumayan bagus. Jadi untuk tanggal 29 Oktober per hari ini The Fed itu probabilitas untuk cut rate-nya itu sama dengan 100% karena ada tambahan probabilitas The Fed bisa memangkas suku bunga sebanyak 50 basis point nih. Walaupun masih kecil banget, 3,2%, tapi key points-nya adalah The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan FOMC mendatang. Dan di pertemuan Desembernya, kalau di Oktober itu pangkas suku bunga,
Ini kemungkinan untuk menahan suku bunga itu 0% ya. Jadi hampir bisa dipastikan The Fed itu akan pangkas suku bunga di Oktober dan Desember. Untuk besarannya kita masih belum tahu karena ini angkanya fluktuatif, jadi nanti kita lihat aja data ekonomi yang nanti akan keluar. Jadi ini berita yang sangat bullish ya, karena The Fed udah pasti bakalan pangkas suku bunga. Tapi balik lagi, ini datanya itu fluktuatif, jadi kita perlu lihat secara berkala nih untuk Fed Watch Tool ini. Terus kita langsung lanjut ke Farsight. Nah, untuk Farsight ternyata kemarin itu outflow-nya gede banget ya. Ini lumayan mengkhawatirkan karena di tanggal 16 Oktober, ini excluding BlackRock, outflow-nya itu mencapai 501,4 juta dolar. Dengan outflow paling gedenya itu dari ARK Invest nih. ARK Invest outflow 275,2, sama Fidelity itu outflow 132 juta. Ini gede banget, nanti kita perlu lihat nih apakah BlackRock akan melakukan pembelian atau penjualan. Dari ETF flow-nya Bitcoin ini bisa dibilang lumayan besar ya, jadi sangat wajar kemarin itu ada penurunan lebih lanjut. Mungkin pelaku ETF itu udah mulai panik juga ya. Untuk Bitcoin itu harganya malah cenderung turun, jadi mereka lumayan panik dan mereka panik selling sih. Jadi nanti kita lihat aja ya, untuk BlackRock itu ada outflow lagi atau inflow nih. Kayak gitu. Terus coba kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini cenderung lumayan stabil ya. Jadi, walaupun tanggal 16 Oktober itu ada outflow, tapi tanggal 15 Oktobernya itu inflow lumayan gede nih. Karena BlackRock ada melakukan inflow sebesar 164,3 juta dolar. Dengan total inflow-nya itu 169,6 juta dolar. Tapi 16 Oktober ada outflow 103,7 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock. Jadi bisa dibilang net flow-nya Ethereum itu lebih bagus ya daripada Bitcoin untuk minggu ini. Karena kita lihat di 2 hari kemarin itu inflow, tapi masih gedean outflow-nya di tanggal 13 Oktober nih. Jadi lumayan netral dan kita lihat aja nanti dari price action-nya. Terus kita langsung lanjut ke pembahasan economic calendar. Untuk hari ini lagi-lagi nggak ada data penting karena US government itu masih shutdown. Tapi di sini kita lihat nih, Fed's balance sheet ini mengalami kenaikan sedikit nih. Jadi lumayan bagus ya. Kenapa lumayan bagus? Soalnya ini bisa mengindikasikan The Fed itu benar-benar udah mau stop QT-nya dia, kayak gitu. Dan kita perlu lihat untuk tanggal 24 apa tanggal 25 Oktober, itu bakalan keluar datanya CPI. Itu datanya penting banget karena itu data inflasi. Kita perlu lihat apakah inflasi di US itu menurun atau justru malah naik lagi. Karena kalau misalnya naik lagi, itu bisa berdampak buruk ke market ya. Karena The Fed bisa jadi bakalan hawkish lagi, gitu. Tapi seharusnya enggak sih, karena The Fed sekarang lagi fokusnya itu ke data ketenaga kerjaan, tapi kita tetap perlu lihat untuk data inflasi untuk mempertimbangkan langkah kita selanjutnya. Terus sekarang kita langsung lanjut aja ke pembahasannya chart. Untuk chart, gue pengen mulai dulu dari Nasdaq, walaupun ini dia masih bergerak di sini-sini aja, jadi pembahasan kita nggak bakalan terlalu panjang. Untuk daily-nya, ini kita bisa lihat dia nggak kemana-mana ya. Dia setelah penurunan agresif di sini dia cuman back and forth doang nih. Jadi kita udah proyeksiin kemungkinan skenario yang terjadi adalah memang dia konsolidasi. Kalau misalnya dia bisa breakout itu bagus, tapi dia juga ada kemungkinan untuk breakdown karena ngeliat situasi dari perang dagangnya US. Plus kita juga lagi ada di area all time high. Jadi menurut gue sangat wajar kalau misalnya di sini ada koreksi, dan kalau misalnya dia turun lebih jauh, kita juga perlu ngeliat gimana reaksinya ketika dia nyampe ke demand daily eksternal ini, kayak gitu. So per sekarang masih konsolidasi, walaupun secara structure kita lihat di sini 4 hour-nya itu udah bearish, 1 hour-nya juga udah bearish, dan untuk daily-nya secara internal dia juga udah bearish, kayak gitu. Jadi kita lihat aja reaksinya dari sini, apakah dia akan breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Karena di sini kita lihat ya, kalau dari New York Session kemarin, itu dia sempat naik, terus habis itu pas lagi New York Open, itu malah ada bantingan ke bawah, dan sekarang kita lagi di area bottom-nya lagi. Di area bottom maksudnya dari range konsolidasi ini ya, kayak gitu. Jadi nanti kita lihat, kita perlu pantau banget apakah dia breakdown apa breakout. Kalau misalnya dia breakdown, itu kripto benar-benar bakalan bisa tertekan ya. Karena Nasdaq itu pergerakannya masih kayak gini-gini aja, di sini-sini aja. Tapi Bitcoin cenderung lebih bawah gitu, lebih tertekan. Jadi kita perlu hati-hati karena Bitcoin itu masih kena outperform dari Nasdaq, kayak gitu. Kayak gitu untuk Nasdaq, kita langsung lanjut ngelihat ke total 3 IS. Nah untuk total 3 IS, dia balik lagi ke range bawah dari sini nih. Ini balik lagi ke demand daily ini. Ini sebenarnya indikasi yang lumayan buruk ya. Kenapa? Soalnya demand daily ini tuh udah di retest sekali, tapi pemantulannya itu nggak terlalu signifikan gitu.
Kalau misalnya pemantulannya kayak gini, ini kita perlu hati-hati ya, karena dia udah pernah mantul dari sini, dan kemungkinan level ini nggak bisa membuat total 3 IS itu kembali naik gitu. So, kita perlu lihat dari struktur internalnya, walaupun secara struktur eksternal dia itu bullish, tapi secara internal dia itu udah jadi bearish nih, semenjak di sini. Ini MSS terakhirnya, dan gue udah tandain juga untuk supply daily-nya. Tapi, skenario terburuknya adalah dia bisa breakdown dari sini. Skenario yang cukup bullishnya dia bisa konsolidasi di sini. Ini lumayan bullish ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia konsolidasi di sini berarti masih ada harapan dia itu bisa rebound dari sini. Tapi kalau misalnya di sini dia breakdown, bakalan sangat buruk buat market crypto. Terutama altcoins ya, karena ini total 3 IS. Ini excluding Bitcoin sama Ethereum. Dan untuk supply-nya masih benar-benar masih jauh banget. 4 hour-nya masih di sini, 1 hour-nya masih di sini, dan daily-nya juga masih di sini. Dan walaupun dia belum sempat sampai ke supply-supply ini, dia udah dapat rejection lagi. Rejection-nya dari mana? Rejection-nya ya dari bear FEG ini, karena kan kita lihat di sini nih. Di sini kan ada bear FEG. Dia cuma ngisi bear FEG ini, terus dia mengalami penurunan lebih lanjut. Kalau misalnya kita lihat di daily, bahkan daily-nya belum keisi sepenuhnya nih. Belum keisi sepenuhnya, bahkan belum sampai ke scenario ini, dia udah dapat rejection lagi. Jadi kita benar-benar perlu hati-hati ya. Walaupun ini tempat yang bagus untuk melakukan pembelian, tetap gunakan risk management yang proper, dan pastinya kita perlu rasional juga. Karena kalau misalnya harganya itu dari sini turun, closing secara daily candle di bawah demand daily ini, kita perlu cut loss ya. Kita perlu cut loss, dan sayangnya altcoin season itu beneran nggak ada gitu. Walaupun secara fundamental mendukung untuk altcoin season karena QT mau di stop, terus juga yield obligasi US itu turun, terus reverse repo-nya US itu juga turun. Tapi secara price action ini nggak menggambarkan sama sekali likuiditas itu masuk ke pasar gitu. Jadi makanya kita perlu hati-hati kalau misalnya dia benar-benar bakalan breakdown dan secara daily itu bearish, kita perlu expecting dia bisa going lower low dari sini. Kayak gitu untuk total 3 IS, terus kita langsung lanjut ke DXY. Gue pengen lihat pergerakan dari kekuatan US dollar. Oke, untuk kekuatan US dollar ternyata sama ya. Ternyata sama, kurang lebih sama proyeksi kita. Gue kemarin ada sempat analisa kemungkinan dia bisa sampai sini baru ada rejection, ternyata nggak perlu. Ternyata dari sini pun dia udah dapat rejection ya. Rejectionnya dari mana? Dari bear FEG ini. Karena di sini ada bear FEG ya. Kayak gitu. Tapi gue nggak tandain, kita lihat aja langsung dari time frame yang lebih kecilnya. Karena secara 4 hour dan daily dia still bullish. Kita lihat daily-nya itu dia one push ke atas, dia udah breakout structure. Terus habis itu secara 4 hour-nya dia juga one push ke atas. Jadi bisa dibilang secara 4 hour dan daily itu dia one push ya ke atas, dan letak demand-nya itu sama. Per sekarang 1 hour-nya itu udah back to bearish nih. Dia udah back to bearish karena di sini dia udah breakdown ya. Udah beneran breakdown di sini, dan dia udah keluar dari area konsolidasi yang udah kita tandain gitu. Jadi lumayan bagus. Cuman supply 1 hour-nya ini lumayan deket nih. Kalau misalnya dia udah sampai di sini, expecting US dollar itu bisa menguat juga sih. Karena balik lagi ya, kita deket sama area demand daily ini. Dan kalau misalnya dia MSS di lower time frame-nya, itu kita bisa expect US dollar itu menguat gitu. Tapi nanti kita lihat aja dari reaksinya nanti. Gitu ya, untuk DXY. Ini sebenarnya kita biasnya itu harusnya bearish ya. Kenapa? Soalnya US dollar itu kalau misalnya menguat, aset berisiko itu bisa tertekan. Dan biasanya korelasinya itu negatif sama aset kripto. Kayak misalnya DXY-nya itu menguat, ya kripto otomatis menurun gitu. Tapi kalau misalnya DXY-nya itu menurun, kripto itu bisa naik. Kayak misalnya kejadiannya kayak di sini nih. Kalau misalnya US dollar-nya itu menurun, agresif gitu, itu aset kripto bisa mendapatkan money flow yang lumayan kenceng. Soalnya orang-orang males pegang US dollar dan dia cenderung bakalan cari aset berisiko karena fiatnya mereka value-nya itu menurun, dan orang-orang bakalan melakukan hedging dengan investasi ke aset-aset yang lebih berisiko. Terus kita langsung lanjut ke pembahasan Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance balik lagi dia masih konsolidasi tapi cenderung naik ke atas ya. Cenderung penguatan karena dia masih respect nih sama trendline ini. Plus sekarang dia masih konsolidasi di range ini nih. Ini range konsolidasinya dan dia masih ketahan di area sini. Dan ekspektasinya, ini kita udah gambarin juga ya kemarin. Jadi pas lagi dia di sini, gue ekspektasinya dia ada pemantulan, dan beneran dia ada pemantulan. Sayangnya dia ada pemantulan ya.
Soalnya kalau misalnya Bitcoin dominance itu naik, altcoins itu bakalan tertekan lagi gitu. Plus kemarin Bitcoinnya itu koreksi, jadi altcoinsnya tertekannya lebih parah karena Bitcoin dominance-nya itu naik dan Bitcoinnya malah koreksi gitu. Dan per sekarang secara structure 1 hour itu bullish. Ini adalah demand terakhirnya untuk 1 hour dan dia sejalan juga sama trendline ini. Dan sekarang dia masih konsolidasi aja nih. Dia konsolidasi aja karena resisten terakhirnya itu di sini. Dia belum breakout ke atas, jadi masih di sini-sini aja. Ekspektasinya dia mungkin bisa breakout ke atas untuk retest lagi ke SNR weekly ini dulu. Tapi kalau misalnya dari sini dia breakdown, itu bisa-bisa juga karena kita balik lagi udah pernah retest ke SNR weekly ini. Ini SNR weekly yang krusial banget ya. Jadi kalau misalnya dia breakout ke atas, ya udah berarti altcoin seasons itu bener-bener nggak ada ya, kayak gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance, kita lihat lagi ke time frame daily-nya. Secara daily pun dia masih bullish ya. Ini adalah demand terakhir dan dia belum melakukan pullback sama sekali semenjak dia creating high baru gitu. Jadi per sekarang demand daily-nya itu masih belum berpindah. Ini masih jauh banget kalau misalnya mau berpindah. Jadi kita perlu lihat dari time frame kecilnya aja. Dan balik lagi, time frame kecilnya itu udah back to bullish ya. 1 hour-nya bullish dan 4 hour-nya itu bullish juga kayak gitu. Karena di sini terakhir break of structure-nya nih buat 4 hour. Oke, kayak gitu untuk Bitcoin dominance. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Untuk Bitcoin, ini ada kabar yang lumayan buruk. Kabar buruknya apa? Dia breakdown dari trendline ini. Jadi trendline ini, trendline yang menjaga pergerakan Bitcoin tetap bullish dari Agustus, terus September, itu udah ke breakdown, bener-bener ke breakdown, dan udah nggak relevan lagi ya. Gue biarinin aja di sini. Kita mau lihat kalau misalnya dia retest, terus turun lebih lanjut, ya udah berarti Bitcoin beneran mau turun lebih jauh. Per sekarang dia habis retest lagi ke demand daily ini. Nggak tahu ya, demand daily ini bakalan bisa ngangkat Bitcoin lebih tinggi lagi apa enggak, tapi balik lagi ini adalah level krusial. Kalau misalnya dia breakdown dari sini dan nggak mampu untuk mempertahankan daily-nya tetap bullish, ya level terakhir yang bisa kita pantau adalah ini nih. Ini adalah level terakhir yang bisa kita pantau di demand weekly. Kalau misalnya weekly-nya jebol juga, berarti kita benar-benar masuk ke bear market. Walaupun ini jauh ya, ini jauh banget ya. Kalau misalnya di sini 9%-an, 10%-an, kalau kita slow bleeding gitu ke bawah dan Bitcoin itu terus turun-turun gitu, karena ini udah pernah di-retest berkali-kali gitu. Demand daily ini udah pernah di-retest sekali di sini, terus habis itu bikin higher high, tapi ternyata dia langsung ditembus gitu aja, kayak gitu. So perlu hati-hati banget ya. Balik lagi perlu hati-hati banget. Ini area genting dan kondisinya juga lumayan genting gitu. Kayak gitu ya. Kalau secara structure, daily-nya itu still bullish karena ini demand daily terakhirnya dan 4 hour-nya itu bearish. Kalau misalnya kita lihat secara internal, sebenarnya supply 4 hour ini udah bisa kita pindahin ke sini nih. Ini secara internal ya. Karena kita lihat di sini week-nya kan terlalu panjang. Jadi kita lihatnya dari sini aja. Dari internal structure-nya seperti ini, dia creating lower low, lower high, dan sekarang dia berhasil bikin lower low. Jadi nanti kita lihat apakah dia bisa mantul dari area sini gitu. Walaupun di sini kelihatannya ada pullback ya, tapi gua nggak mau consider ini sebagai pullback. Kita lihat aja dari 1 hour-nya, karena kelihatannya lebih make sense ya. Nah, bener kan? Dari 1 hour ini kelihatan lebih make sense. Ini proyeksi kita kemarin udah nggak relevan ya. Gue pikir dia bakalan masih konsolidasi aja, ternyata enggak. Dia mantul sebentar, mantul kecil, breakdown dari sini. Jadi per sekarang kita perlu hati-hati juga karena di sini ada level SNR. Kebetulan level SNR-nya ini sejalan sama supply 1 hour-nya. Supply 1 hour-nya itu ada di sini ya. Ini adalah supply 1 hour-nya. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Sekarang dia juga masih berada di area krusial dan kita perlu hati-hati ya. Karena kelihatannya di sini bisa jadi dia konsolidasi lagi kayak di sini. Terus dia breakdown lagi, itu sangat mungkin terjadi. Tapi di sini juga memungkinkan untuk mantul karena kita lagi ada di demand daily gitu. Demand daily ini udah pernah di retest, tapi balik lagi, retestnya itu ternyata nggak mampu untuk breakout structure nih. Karena di sini walaupun dia creating all time high baru, tapi dia nggak mampu closing secara signifikan gitu di atas dari resisten ini. Jadi kita belum bisa consider dia itu breakout structure gitu. Terus kita langsung lanjut ke pembahasan Ethereum. Oke, untuk Ethereum walaupun dia lebih tinggi daripada Bitcoin, Bitcoin ibaratnya dia udah bikin lower low dari sini, tapi Ethereum masih belum bikin lower low nih. Masih belum bikin lower low dan per sekarang dia lagi ada di area krusial ini nih. Di Bull FVG ini. Padahal Bull FVG ini udah keisi sepenuhnya ya, tapi balik lagi bisa di-retest lagi dan mungkin aja ada pemantulan dari sini. Walaupun secara internal 1 hour, 4 hour, dan daily itu still bearish ya.
Secara internalnya dia bearish karena di sini supply-nya masih terjaga, belum di-retest. Bahkan dia cuma nyampe ke SNR ini doang nih, tapi udah mengalami rejection gitu. Per sekarang masih not good. Kita perlu lihat dia bisa breakout dari sini, karena kalau misalnya dia tertekan terus sampai ke demand daily ini, itu sentimen market bakalan jelek banget dan orang-orang udah kehilangan harapan untuk melanjutkan bull run di Q4 2025. Karena ya balik lagi, walaupun secara fundamental likuiditas itu mau disuntikan lagi ke market karena The Fed mau stop QT, tapi kalau misalnya nggak tercerminkan dari price action, market itu bakalan panik dan ujung-ujungnya ya panic selling gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita perlu lihat ada reaksi dari sini. Kalau misalnya nggak ada reaksi dan dia breakdown, bahkan nyampe ke demand daily ini, itu kita perlu sangat hati-hati. Tapi memungkinkan nggak kalau misalnya dari demand daily ini nih, nyampe misalnya ke demand daily ini, terus habis itu dia mantul kenceng, memungkinkan nggak? Memungkinkan banget. Karena ini area krusialnya, kalau misalnya dia sampai breakdown, dia closing secara daily di bawah demand daily ini, itu bakalan buruk banget karena demand daily ini adalah demand eksternalnya. Dan balik lagi gue ingetin kita lagi ada di Q4. Kalau di Q4 pergerakannya melempem begini sih sulit untuk mendapatkan bull run yang kayak biasanya gitu, kayak parabolik itu sulit gitu. Jadi kita perlu rasional di market crypto dan pastinya menerapkan risk management yang proper ya. Kayak gitu. Terus kita lihat di 1 hour-nya, secara 1 hour dia juga bearish ya. Dia juga bearish, kita bisa lihat di sini nih. Last swing-nya yang ini nih, dari sini sampai ke bottom-nya yang di sini. Ini terlalu besar, jadi kita lihat aja dari internal structure-nya. Secara internal structure, dia di sini creating low, lower high, lower low, terus habis itu bikin higher high. Terus ternyata dia bikin lower low lagi dari sini. Jadi secara internal structure pun dia bearish ya. Secara internal structure dia bearish, walaupun di sini sempat jadi bullish ya. Di sini dia sempat jadi bullish, tapi dia jadi bearish lagi. Dan kita tahu nih, kalau misalnya banyak MSS seperti ini, kemungkinan besar Ethereum itu lagi konsolidasi aja. Range konsolidasinya mungkin seperti ini nih. Ini ada pattern falling wedge ya, tapi gue nggak mau terlalu percaya pattern soalnya kita lagi ada di bawah gitu. Dan sebenarnya falling wedge itu adalah pattern continuation ya. Jadi continuation kalau misalnya dari bawah ke atas dia falling wedge itu lanjut ke atas. Tapi kita baru tahu dia bakalan lanjut apa enggak setelah dia breakout dari sini. Itu baru kita tahu nih, oh ini dia mau naik ke atas gitu. Tapi ini ya bukan garansi dia bakalan naik ke atas gitu. Karena balik lagi kita nggak tahu nih, konsolidasinya itu adalah distribusi atau akumulasi gitu. Kalau ini distribusi, terus habis itu dia breakdown ke bawah, itu tetap bakalan ngasih selling pressure lebih lanjut ke Ethereum gitu. Kayak gitu ya. So kita perlu hati-hati, kita perlu lihat dia itu mau breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Dan secara structure kita bisa lihat bahwa Ethereum itu bearish gitu. Walaupun ya secara gambaran besar juga dia konsolidasi juga kan di sini. Ini area all time high dan dia masih konsolidasi aja di sini gitu. Masih konsolidasi di sini, bahkan dia creating channeling juga di sini. Dia sempat breakout. Nah, ini dia nih kelemahannya pattern. Di sini dia breakout. Ini breakoutnya bisa dibilang bagus loh. Dia secara time frame 4 hour, dia berhasil creating bullish engulfing di sini. Gitu. Dia berhasil creating bullish engulfing di sini. Orang-orang di sini pasti mikir nih, wah breakout, Ethereum OTW all time high. Terus habis itu dibales bearish engulfing dan habis itu turun lebih lanjut lagi. Jadi bisa dibilang di sini fake out ya. Kayak gitu. Walaupun secara pattern dia bullish banget nih. Ini kan bullish flag. Terus habis itu deviation 1, deviation 2, sekarang dia balik lagi ke area bullish flag itu. Jadi ya kalau misalnya kita mau survive di market crypto, kita pastinya harus pakai risk management yang proper. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Terus kita mau langsung lanjut ke pembahasannya XRP karena kemarin ada yang request ya. XRP garis keras, kita lihat nih XRP gimana kelanjutannya nih. Ini gue udah pernah bahas ya, ternyata XRP udah pernah bahas. Di sini gue sempat bikin 2 skenario. Skenario pertama, semenjak di sini dia bisa naik ke atas untuk menciptakan higher high dari sini, karena kita lihat di sini dia udah sempat breakout ya. Dia udah sempat breakout dari trendline ini, terus habis itu dia retest lagi ke SNR, terus habis itu naik, ternyata naiknya nggak kenceng. Nah pas lagi di sini, kemungkinan dia bisa mantul bisa, tapi kemungkinan dia breakdown dari sini juga bisa gitu. Dan per sekarang dia lagi ada di area krusial ya. Kita lihat di sini dia lagi ada di demand weekly ini nih. Demand weekly ini lagi menahan pergerakan XRP itu mantul gitu. Dia udah sempat mantul di sini. Ini kita hapus aja ya proyeksinya. Terus kita hapus juga ini demand daily segala macem. Ini OTI areanya kita hapus juga karena udah nggak relevan. Oke. Nah secara structure
daily itu sebenarnya still bullish ya. Lihat di sini, dia konsolidasi di sini, terus habis itu breakout. Semenjak di sini breakout secara internal, kita bisa tandain demand weekly-nya itu di sini. Karena pergerakan ini one swing ke atas, one push gitu, dan demand terakhirnya ya di sini gitu. Dan kebetulan secara weekly pun sama. Dia creating higher low di sini, bikin higher high, walaupun nggak terlalu valid, tapi kita bisa tandain secara internal demand weekly-nya itu di sini. Dan per sekarang dia lagi ada di area demand weekly ini gitu. Jadi kita perlu hati-hati ya. Di sini walaupun tempat yang bagus untuk melakukan akumulasi, tapi kita tetap perlu menerapkan risk management yang proper. Kayak gitu. Dan kalau misalnya XRP turun 19% di bawah 1,88 dan dia closing secara daily candle di bawah sini, itu kita perlu consider untuk cut loss ya. Tapi balik lagi di sini adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian, jadi sangat wajar kalau misalnya XRP itu bisa mantul dari area sini gitu. Lebih masuk akal di sini sih, karena di sini ini adalah extreme order blocknya. Karena kita lihat di sini sebelum dia melakukan MSS di internalnya, di sini dia kan bikin higher low, higher high, dia ada liquidity sweep dulu nih. Ada liquidity sweep dulu di sini, baru creating higher high. Jadi ini menurut gua adalah high probability order block gitu. Karena di sini order block yang ada liquidity sweep-nya nih. Jadi mungkin di sini ada setup yang lumayan bagus buat swing. Ini buat swing lumayan bagus. Mungkin gua akan bikin setupnya seperti ini 1:3 dengan proyeksinya mungkin seperti ini. Tapi ini masih lumayan jauh ya. Dari sini ke sini pun itu 10,7% dan gak gampang sebenarnya. Buat XRP itu turun 10% gitu, sulit tapi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kita perlu lihat juga dari lower time frame-nya apakah 1 hour-nya itu udah MSS to bullish lagi di internalnya, karena kebetulan sama nih pergerakannya XRP sama Ethereum itu mirip. Kalau misalnya di Ethereum tadi sama nih supply 1 hour-nya di sini dan 4 hour-nya itu di sini. Jadi pergerakannya mirip ya. Jadi sama-sama tertekan. Jadi kita lihat aja nih gimana reaksinya kalau misalnya dia mantul dari sini. Dan jarak supply 1 hour, 4 hour, dan demand-demand ini lumayan jauh ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, iya 17%-an ya. Ya menurut gue sangat wajar sih kalau misalnya di sini konsolidasi sangat wajar. Jadi kita lihat aja gimana untuk kelanjutan pergerakannya XRP. Kalau misalnya secara higher time frame dia bullish, di sini weekly sama daily-nya bullish, tapi lower time frame-nya dia bearish. Kayak gitu. Oke, kayak gitu ya untuk XRP. So, kalau misalnya kalian mau ikutin setup ini, hati-hati banget karena XRP itu secara gambaran besar kita lagi ada di area all time high dan dia konsolidasinya di area sini nih. Dan kalau misalnya dari sini dia breakdown, itu bakalan buruk banget ya buat XRP karena kita nggak tahu breakdownnya itu sampai mana. Kalau misalnya di bawah turun sampai ke demand monthly ini 99% guys. Dari sini kalau misalnya di sini nggak mampu bertahan, ke sini aja nih 73% turunnya. Ini ke sini doang loh. Dan sama seperti pembahasan kemarin, XRP itu semenjak di sini nih, dari tahun lalu ke harga yang sekarang, itu naiknya 470-480%. Jadi sangat wajar ya, kalau misalnya orang-orang yang beli di sini, itu take profit di sini. Sangat wajar banget. Oke? Karena ya balik lagi, di sini pergerakannya terlalu impulsif, dan dalam waktu cuman setahun loh. Ini September. Kayak gitu. Jadi wajar banget ya, kalau XRP di sini ada taking profit, dan kalau misalnya breakdown ya udah expecting harganya bikin lower low kayak gitu ya. Oke, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.